Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada pagi hari ini. Ya, acara ini karena hari ini kita akan melihat pemaparan dari kelompok 6 yang akan memaparkan video presentasi. Apa judulnya? Hah? Perkembangan kurikulum pada kelompok 6, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kami tentang evaluasi kurikulum. Adapun saya sebagai moderator yaitu Azgales, adapun anggota kelompok kami yaitu Widya Wati, Nur Aziza, Ibrahim Musti MDN, Nur Makfira, Nur Arif Fauzi, dan Abjan Sulaiman Garuda. Apa sih evaluasi kurikulum? Evaluasi kurikulum merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas suatu kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini penting karena kurikulum berperan sebagai penentu dalam proses pembelajaran, menentukan apa yang mau diajarkan, bagaimana metode pencapaiannya, serta bagaimana keberhasilan yang sudah diukur. Itulah tadi pemaparan presentasi yang sempat kelompok 6 presentasikan. Pada hari ini sekarang kita membuka sesi tanya jawab. Sempat ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Baik, saya akan bertanya ke kelompok 6. Saya dari kelompok 1 dan bertanya apa tantangan utama dalam mengevaluasi kurikulum Merdeka Belajar dan bagaimana pendekatan evaluasi harus disesuaikan untuk menjawab tantangan tersebut. Baik, perkenalkan saya Julinda Yunita Soge dari kelompok 5. Pertanyaan saya yaitu bagaimana hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan untuk pengembangan kurikulum ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan dari kelompok 5, yaitu pertanyaannya apa dampak dari beban akademik yang berat terhadap remaja? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu kan di sini di slide tentang permasalahan remaja. Lalu bagaimana dengan permasalahan yang dialami oleh guru sendiri tentang kurikulum, evaluasi kurikulum? Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Nur Sabrina, anggota kelompok 2 ini mempertanyakan apa dampak dari evaluasi kurikulum terhadap pendidikan. Baik, saya akan mempersilahkan kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman.
saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang apa dampak dari beban akademik yang berat terhadap remaja. Baik, adapun dampaknya yaitu dari beban akademik terhadap remaja seperti dari studi penelitian tentang dampak beban akademik terhadap kesehatan mental remaja seperti stres, kecemasan, dan depresi. Kedua itu telusuri informasi mengenai pengaruh beban akademik terhadap kesehatan fisik remaja termasuk pola tidur, nafsu makan, dan sistem kekebalan tubuh. Baik, terima kasih. Dari Fatma, apakah ada sangan atau sudah diterima jawaban dari kelompok 6? Oh ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Sabrina dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu apa dampak dari evaluasi kurikulum terhadap pendidikan? Jawabannya yaitu evaluasi kurikulum dapat memberikan berbagai dampak positif seperti meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan peserta didik dan pasar kerja, peningkatan kualitas pembelajaran serta pengembangan strategi yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Baik, saudari Sabrina, apakah jawaban dari kelompok 6 sudah diterima atau ada sanggahan sedikit dari saudari? Baik, jawaban yang diberikan Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Jolinda, itu bagaimana hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan untuk pengembangan kurikulum ke depan. Jawabannya yaitu hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan sebagai dasar penting dalam pengembangan kurikulum ke depan. Melalui evaluasi berbagai kelemahan, kekurangan maupun kelebihan dari kurikulum yang sedang diterapkan dapat diidentifikasi secara objektif. Informasi ini menjadi acuan untuk memperbaiki isi kurikulum, metode pembelajaran, dan penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, evaluasi juga membantu merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, relevan, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Itulah tadi jawaban dari kelompok 6. Itu jawaban Anda, apakah diterima atau ada sanggahan? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Selanjutnya yaitu beban kerja kembali kurikulum mungkin mengalami beban kerja lebih berat terkait penanganan dampak masalah remaja pada pengembangan belajar dan evaluasi. Yang kedua, adaptasi metode evaluasi. Perubahan kurikulum memerlukan guru untuk menyesuaikan cara evaluasi yang bisa menjadi tertentu. Terima kasih. Baik, saudara Firman, itulah tadi jawaban dari kelompok 6 untuk pertanyaan Anda. Apakah ada sanggahan atau pertanyaan sudah diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat sedikit puas. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya yaitu otonomi sekolah menciptakan variasi kurikulum, perubahan paradigma pembelajaran perlu menyesuaikan evaluasi, evaluasi formatif berkelanjutan, metode evaluasi beragam, kemudian evaluasi berbasis kinerja, dan yang terakhir instrumen evaluasi kontekstual. Baik, saya kembalikan kepada Wada. Baik, dari Rumada, itulah tadi jawaban dari kelompok 6. Apakah ada sanggahan atau jawabannya sudah diterima? Jawabannya sudah diterima. Baik, terima kasih. Baik, itulah tadi paparan presentasi yang telah diberikan oleh kelompok 6. Adapun kesimpulannya yang akan dibacakan oleh notulen saya yang ada di samping saya, dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 6, yaitu evaluasi kurikulum bertujuan untuk menilai efektivitas program pendidik dan mencapai tujuan pembelajaran. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki, mengembangkan atau mengubah kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik atau perkembangan zaman. Memahami permasalahan remaja sangat penting karena mereka menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan sosial, konflik keluarga, dan krisis identitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan ini meliputi lingkungan sosial, pendidikan, serta perkembangan psikologi individu. Sekian dari saya. Kesimpulan dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada
Baik, terima kasih itulah tadi paparan dari kelompok 6. Baik, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.